Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mahdalena, SIKOM MSI. Saya merupakan dosen tetap dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatannya. Pada kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi visual. Adapun video ini dibuat adalah untuk kebutuhan PDD UKT-PT Smart Serdos pada tahun 2022 dalam bidang pengajaran. Penjelasan mata kuliah komunikasi visual dibagi menjadi 3 segmen, meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan bagaimana cara saya memberikan materi-materi di kelas kepada mahasiswa. Selanjutnya, Interaction menjelaskan mengenai bagaimana cara saya berkomunikasi dan berinteraksi dengan mahasiswa. Yang ketiga, Assessment merupakan pengukuran kinerja mahasiswa dengan rubrik-rubrik yang sudah ditentukan sehingga penilaiannya objektif. Sebelum masuk pada segmen DIA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah komunikasi visual dengan bobot 2 SKS merupakan mata kuliah wajib program sarjana ilmu komunikasi. Mata kuliah ini mempelajari tentang unsur pesan komunikasi khususnya pada media yang dapat disajikan dalam bentuk visual, dapat kita nikmati dan dapat kita lihat dengan indera penglihatan. Selanjutnya, mata kuliah ini menjelaskan mulai dari perencanaan, lalu proses produksi pesan visual dengan menggunakan aplikasi atau software. Selanjutnya adalah bentuk evaluasinya. Coba Bapak Ibu bayangkan, banner, logo suatu brand, poster, infografis, konten-konten social media, website, dan lain sebagainya merupakan suatu bentuk atau hasil produksi dari komunikasi visual. Sesuai dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada komunikasi visual, maka mahasiswa diharapkan dapat mengetahui konsep dan teori dasar komunikasi visual. Mahasiswa mampu mengimplementasikan pesan ke dalam bentuk visual. Mahasiswa mampu menjelaskan makna dan filosofi suatu karya. Mahasiswa mampu mengoperasikan software terkait komunikasi visual. Mahasiswa mampu mendesain karya yang kreatif. Mata kuliah komunikasi visual diatur dalam 16 kali pertemuan dengan konsep team teaching. Setiap dosen akan mendapatkan beberapa kali pertemuan untuk mengajar di kelas sesuai dengan keahliannya. Adapun materi-materi yang diberikan dalam mata kuliah komunikasi visual antara lain pengenalan dan deskripsi komunikasi visual dan ruang lingkupnya, seni dan prinsip desain, perencanaan desain pesan, produksi komunikasi visual dengan perangkat lunak, metodologi penelitian komunikasi visual, komunikasi visual dalam industri digital, membuat art konsep dan evaluasi, membuat karya dalam bentuk logo, infografis, dan majalah. Sebelum memulai pembelajaran, saya terlebih dahulu memberikan beberapa literatur atau sumber pustaka yang harus dibaca oleh mahasiswa. Selain sumber-sumber buku, biasanya saya juga memberikan jurnal-jurnal terupdate
yang dibagikan untuk memberikan asupan pengetahuan terbaru bagi mahasiswa. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan juga saya sampaikan sebagai sumber materi kepada mahasiswa. Karena memang saya berusaha untuk selalu konsisten melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang media komunikasi, salah satunya komunikasi visual. Untuk sistem pembelajaran yang dilakukan yaitu daring, hybrid, dan luring. Daring menggunakan LMS yang disediakan kampus UPN Veteran Jakarta, yaitu LEEDS. Untuk pembelajaran tatap maya, saya menggunakan Zoom Meetings atau Google Meets. Hybrid menggabungkan antara mahasiswa yang tatap muka dengan mahasiswa yang tatap maya. Lalu luring mulai diuji cobakan setelah pandemi berakhir pada pertemuan yang mengharuskan mahasiswa menggunakan laboratorium pada saat praktikum penggunaan software desain. Interaksi yang saya bangun dengan mahasiswa di dalam kelas ketika pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus yang kemudian direspon oleh mahasiswa. Selain itu, interaksi lebih banyak dibangun ketika saya mengaplikasikan model SCL atau Student Centered Learning. Pilihan model apa yang saya gunakan? Yang pertama, cooperative learning, collaborative learning, project-based learning. Ketiga modenya menitik beratkan pada kerjasama tim. Mengapa? Karena saya ingin memberikan pengalaman memecahkan suatu permasalahan kepada mahasiswa secara berkelompok. Selain kemampuan individu juga diasah, kita tidak boleh lupa bahwa di kehidupan nyata nanti ketika mereka mulai bekerja, mungkin pada suatu instansi, organisasi, atau berwirausaha pun mereka akan berhubungan dengan orang lain atau kelompok kerjanya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan komunikasi, khususnya ketika mendesain suatu karya pada media, seperti yang saya jelaskan bahwa mata kuliah komunikasi visual juga diberikan materi seni yang terkait dengan taste atau selera masing-masing individu. Jika sudah terbiasa mahasiswa bekerja sama dengan tim, diharapkan mahasiswa menjadi pribadi yang sangat terbuka dengan opini, kritik, dan saran dari orang lain. Pada saat mengerjakan suatu proyek, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan sesi konsultasi dengan dosen. Nah, pada saat itu, saya banyak berdiskusi dan berinteraksi dengan mahasiswa mengenai karya yang sedang mereka kerjakan. Proses konsultasi biasanya saya buka setiap hari dalam 1 minggu pada saat jam kerja ketika proyek itu ditugaskan. Karena saya yakin mahasiswa akan mendapatkan inspirasi yang berbeda-beda di waktu yang berbeda pula. Maka saya sangat terbuka dengan komunikasi di dalam grup kelas, dengan media line group atau WhatsApp. Interaksi juga sangat berkembang ketika mulai diadakan kelas pertemuan dalam laboratorium. Sebelum ke lab, mahasiswa biasanya saya berikan terlebih dahulu video tutorial yang bisa dia lihat agar memiliki bayangan apa ya yang nanti akan diajarkan di dalam lab. Penilaian yang dilakukan pada mata kuliah komunikasi visual dibagi menjadi 5 jenis. Dengan bobot masing-masing telah disepakati oleh tim dosen. Yang pertama ada partisipatif sebesar 10%, lalu tugas sebesar 10%,
UTS dan UAS sebesar 25%. Yang terakhir adalah project sebesar 30%. Nilai partisipatif didapatkan dari keaktifan mahasiswa pada saat proses pembelajaran. Setiap dosen memiliki catatan tersendiri dan akan diinput pada akhir penilaian. Selanjutnya, nilai tugas dibebankan pada pembuatan logo, di mana saya mendapatkan amanat untuk menilai tugas tersebut. Selanjutnya, nilai UTS yaitu membuat poster berupa infografis. Nilai UAS membuat art konsep majalah yang dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Dan yang terakhir, nilai project yaitu bentuk e-magazine yang telah diproduksi oleh mahasiswa. Kami tim dosen memiliki challenge atau tantangan kepada mahasiswa untuk menghasilkan portofolio atau karya-karya dalam bentuk visual. Pada tugas yang saya berikan, mahasiswa membantu UMKM yang dijadikan sebagai user atau klien mereka untuk mendesain logo sehingga sesuai dengan brand dan produk yang dijual. Beberapa hasil karya mahasiswa dapat Bapak Ibu lihat di sini. Di setiap tugas juga memiliki rubrik penilaian. Untuk rubrik karya seperti pada logo ini, ada beberapa penilaian yang harus diperhatikan. Yang pertama, unsur relevansi, keseimbangan desain, kerjasama, dan penilaian oleh user atau klien. Unsur relevansi, keseimbangan desain, dan kerjasama akan dinilai oleh dosen. Tapi untuk kerjasama tidak hanya dosen, tapi saya juga memberikan G-form kepada setiap kelompok untuk menilai setiap anggota timnya. Selanjutnya, rubrik user atau klien akan dinilai oleh pengguna. Contoh tugas logo yang tadi, maka UMKM juga turut menilai hasil karya yang diproduksi oleh para mahasiswa. Selanjutnya saya akan menayangkan video real class mata kuliah komunikasi visual dan contoh video tutorial penggunaan software Canva untuk membuat logo. Selamat menyaksikan. Then lines, when dots of the same size are drawn so closely together that there is no space between them. Apa artinya nih, teman-teman? Ada yang mau coba memaknai? Silakan. Lines, when dots of the same size. Silakan, ada yang mau coba? Ayo. Boleh. Silakan, Raihan. Ya. Oke. Jadi garis ini itu kan pada dasarnya adalah titik ya kalau menurut tulisan ini gitu. Jadi kenapa garis itu adalah sebuah dots titik yang sangat berdekatan gitu ya? Karena kalau kita ngambil secara bukan filosofis sih, secara gambarannya kan emang permulaan itu kan dari titik ya, titik gitu. Tapi kalau titik-titiknya kita lebih deketin lagi gitu ya, lebih jaraknya itu lebih dekat gitu antar titik, itu nanti bisa menciptakan satu bentuk namanya itu garis gitu. Jadi emang awalnya itu kan titik, baru kemudian dibanyak-banyakin gitu ya, lurus atau bengkok, nanti akan jadilah sebuah garis gitu, yang dinamakan lines ya, garis gitu. Gitu sih paling, Miss. Ya, oke. Jadi benar ya, menurut Raihan bahwa lines itu terbentuk dari titik-titik yang sangat berdekatan sampai dia tuh nggak punya jarak lagi di antara mereka gitu. Jadi tiada jarak di antara mereka nih. Terbentuklah satu garis. Seperti pada gambar di sini ya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini adalah hanya kumpulan garis-garis yang horizontal dan vertikal, teman-teman.
Kayak mudah banget nggak sih bikinnya? Tapi belum tentu kalau kita nggak punya jiwa artistik gitu. Kadang tuh belum tentu bisa bikin yang sebagus ini. Gitu. Makanya kalau penulis itu kan pelukis itu kan hasil karyanya dibeli sangat mahal. Karena belum tentu orang yang mungkin nanti les sama dia, ngikutin dari awal caranya dia bikin, itu bisa sebagus dia bikin, sebagus yang dia ciptakan. Gitu. Belum tentu ya. Jadi memang selain bisa kita pelajari, biasanya kalau punya bakat juga jadi beda gitu hasilnya. Ini salah satu contoh dari lines, picture of lines. Jadi dia cuma berasal dari garis-garis, kumpulan garis-garis. Ini bisa jadi dekoratif ya atau background. Ini bagus banget. Oke, selanjutnya ya shapes. Ada yang mau coba shapes? Silakan. Shapes. Silakan teman-teman. Ayo, angkat tangannya. Ada yang bicara? Ya. Oh, oke. Ya, baik. Siapa namanya? Haura. Bisa lebih keras lagi? Namanya Haura. Oh, Haura. Baik, Haura. Soalnya nggak terlalu jelas ya. Kecil gitu suaranya Haura. Yang shapes ini kayak kombinasi antara titik sama garis, terus kayak membentuk pola. Terus kayak nanti tuh kayak ada buat nature sama graphic design, pokoknya gitu lah maksudnya. Tapi kita ini tuh kombinasi antara garis sama titik yang tadi gitu sebenarnya. Baik. Oke. Jadi menurut Haura bentuk itu adalah kombinasi ya, kombinasi dari garis dan titik yang membentuk suatu pola ya. Baik, yang membentuk suatu pola. Di sini saya kasih contoh, ini kayak hasil karya anak TK aja. Dari banyak pola-pola yang mereka hasilkan gitu, yang mereka bentuk, terus dikumpulin, dikombinasi, jadilah suatu cerita, gambar yang bercerita, teman-teman. Ini kan mudah banget ya bikinnya, cuma dari bintang, gambar bintang, patterns of star gitu, pola dari bintang, lalu triangle segitiga yang diilustrasikan menjadi gunung di sini. Lalu ada rumahnya di sini pakai trapesium, terus ada kotak dan persegi panjang. Jadilah rumah. Dan pohonnya itu cuma round sama persegi panjang ya, ini kayaknya persegi panjang. Jadi cuma ada beberapa shapes yang dibentuk, tapi kemudian picture ini atau image ini punya story. Kalau kita kasih ke anak TK, mereka pasti bisa nih ceritain. Ini ceritanya rumah gitu kan, ada gunungnya dan lain sebagainya, gitu ya. Ini shapes. Oke, ini ada depth atau kedalaman. Depth cues. Jadi ada isyarat di dalam kedalaman. Yang pertama itu space. Ada yang mau coba jelasin mengenai space? Silakan. Ini berhubungan dengan apa nih space kira-kira? Lebih ke penempatan. Oke, penempatan ya. Image is located. Jadi ini dia highlightnya. Penempatan pada elements dari desainnya, bisa teksnya, bisa image-nya. Nah, ini ada part 2 kita yang akan kalian kerjakan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian mau mendesain sesuatu, kalian harus melewati proses ini dulu. Gitu. Yang pertama ada design brief. Design brief itu adalah what are you designing? Jadi kalian harus menjawab 3 pertanyaan penting dalam design brief. Apa sih yang kamu desain? Why? Kenapa? And who for? Buat siapa sih kalian mendesain pekerjaan ini? Itu design brief. Yang kedua itu ada research. Jadi di research itu adalah collecting ideas and information. Kalian mengumpulkan berbagai ide-ide dan informasi yang ada. Misalnya kalian mau desain logo. Logo untuk siapa? Logo untuk perusahaan food and beverage.
Berarti kan artinya kalian meresearch dulu dong apa kemudian atau apa saja sih logo-logo food and beverage. Nah, terus kalian lihat tuh, oh ini good logo ya, oh ini ada yang bad logo nih. Nah, kalian collecting semuanya, baik yang baik menurut kalian ataupun yang menurut kalian kurang. Karena itu bisa menjadi bahan evaluasi gitu ya, atau komparatif untuk membandingkan. Selanjutnya kalau udah dapet semua, masuk ke proses ketiga itu generating of ideas. Jadi creating ideas based on the brief and research done. Research sama briefnya udah selesai. Sekarang waktunya kita untuk coret-coret. Gitu. Seorang desainer tuh pasti akan membuat ide-ide dalam pikirannya kemudian dituangkan. Jadi jangan cuma di awang-awang aja nanti kita lupa, tapi langsung dituangkan. Baik itu dalam bentuk coret-coret ya, atau langsung dikerjakan di filenya. Itu yang idea. Selanjutnya development. Nah, ini baru proses produksi, teman-teman. Development and modifying concept. Choose the best idea and design elements. Nah, kalian mulai dari elemennya dipilih yang mana yang mau dipakai, principles and scamper technique. Nanti saya jelasin ya mengenai scamper technique. Ketika kalian mendevelop gitu ya, kalian membuat itu kalian pasti udah punya ide-ide ya, udah generating of ideas. Jadi kalian tinggal milih. Oh, yang bagus tuh kalau logo food and beverage dia warnanya warna-warna merah misalnya, atau warna merah di-combine warna kuning tuh cerah banget. Ya kan? Terus dia bagusnya logonya teks sama ininya sama image. Misalnya ya, menurut kalian ya. Lalu setelah itu udah selesai nih, kalian bikin produksinya atau developingnya, kalian uji coba dulu sebelum modifying. Jadi kalian uji coba dulu ke kliennya, boleh kalian tanya ada yang kurang nggak atau ada yang menurut kalian harus direvisi lagi. Nah, selanjutnya setelah dikasih feedback hasil evaluasinya, modifying what you've done based on apa nih bawahnya, based on feedback. Nah, setelah itu kalian memodifikasi apa sih hasil evaluasinya, apa sih hasil dari umpan balik yang diberikan oleh kliennya. Gitu ya, ini penting banget ya teman-teman. Jadi saya sering membuat desain atau development research ya, desain pengembangan mengenai media, perencanaan media. Terakhir itu saya bikin video MV gitu, musik video tentang mencuci tangan. Itu untuk anak-anak TK. Terus tahun kemarin saya bikin flashcard. Kalian tahu flashcard nggak? Flashcard yang biasa dipakai sama anak-anak buat main, kartu bergambar, flashcard ya. Nah, saya bikin flashcard bareng kakak kelasnya. Itu saya desain untuk memilah sampah. Jadi memilah sampah ini yang organik, ini yang anorganik, ini yang B3 atau sampah yang berbahaya. Nah, itu sangat efektif ternyata teman-teman, digunakan di anak-anak SD anak-anak TK kemarin. Saya ke anak-anak TK. Saya tuh senang bikin media-media untuk anak-anak TK. Jadi educational entertainment ya. Jadi itu pakai teorinya itu nanti II, entertainment education. Jadi dia sambil belajar sambil bermain. Gitu. Jadi medianya memang harus kita bikin, harus kita desain. Gimana sih caranya? Kemarin tuh pas saya uji coba, kan saya udah selesai nih bikin dummy-nya gitu, terus udah produksi 1 atau 2 karena untuk uji coba dulu ya, nggak banyak. Saya uji coba ternyata ada gambar yang mereka tuh nggak ngerti. Kayak gambar kamper. Nah, gambar kamper itu saya kemarin kayak gambar permen.
Jadi mereka taunya itu permen, padahal itu kamper gitu. Makanya kemarin itu saya sama tim, sama teman-teman itu merevisi ulang. Ini salah ini gambarnya nggak representatif. Akhirnya kita revisi ya, kemudian kita kasih lagi, uji coba lagi. Akhirnya dia mengerti bahwa itu kamper. Jadi kita modifikasi gambarnya. Itu yang disebut modifikasi ya. Selanjutnya yang terakhir itu presentation. Kalau udah fix, selesai semua, itu akhirnya dipresentasikan atau dijual lah ya, atau di launching kalau bahasa perusahaan. Oke, udah selesai materinya. Ada yang mau tanya teman-teman, silakan. Bu, aku mau tanya. Silakan. Kedengeran nggak, Bu, suaraku? Iya, kedengeran. Itu kan ada masalah di list itu kan ada tugas juga buat gue, Bu. Oh iya, ada assignment juga. Itu belum bikin logonya sih, baru kayak UKM, cari UMKM-nya, sama bikin briefnya aja, baru konsep. Jadi minggu depan saya memang mau jelasin mengenai logo dan kasih video tutorial. Jadi minggu depan kalian udah mulai praktikum. Ya, jadi siap-siap. Minggu depan tuh udah mulai praktek pakai Canva. Jadi kita bikin logo pakai Canva, kita coba. Sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada Bapak Ibu bagaimana cara saya mengajar mata kuliah komunikasi visual. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.